Ya Bu ya. Ya. Ini kadang-kadang ditanyain, dipanggil ibu-ibu, meripatnya ngeliat, bibirnya kagak mau jawab, kan begitu. Ya Allah, nggak di sini nggak di sono ya. Wajah-wajah solehah semua. Amin. Yang di sini wajah-wajah penuh masalah. Makanya kita mau urai nih permasalahan soal tetangga. Nggak sedikit loh yang ribut itu sama tetangga tuh ya. Aduh jangan sampai deh ya. Langsung aja kita ke curhat yang pertama ya. Ke siapa coba? Siapa yang mau nanya? Yang sebelah sini dulu deh. Boleh, silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismayanti dari Majelis Khadijah Islami Karawaci. Izin bertanya Pak Ustadz. Ibu lagi rasain pegel-pegel atau gimana? Saya berasa Kayaknya kayak lagi di ada. klinik gitu ya. Lemas banget Lemes, Ibu. ya. Puasa ya? Iya. Harus semangat dong. Ya. Ulang-ulang tadi namanya Ibu siapa? Saya Ismayanti dari Ismayanti. Majelis Khadijah Islami Boleh. Karawaci. Boleh, Izin apa bertanya mau Pak curhat Ustadz. apa Ibu? Begini, saya pernah bertengkar nih sama tetangga gara-garanya masalah tanah nih. Oh. Nah dulu saya ketika membangun saya sisakan nih sengaja 2 meter untuk sirkulasi udara. Seperti itu, tapi tiba-tiba nih tetangga tanpa konfirmasi ke saya, ke suami saya, dia membangun rumahnya ngambil tanah saya yang saya sisakan itu 2 meter tanpa konfirmasi. Iya. Nah setelah jadi saya gimana ya sama tetangganya itu, jadinya saya udah kebangun. Iya Mau sih. dibongkar bagaimana? Iya. Nah itu bagaimana Pak Ustadz sikap saya? Apakah saya wajar kalau jadi apa ya sama tetangga saya itu kesel? Pokoknya Bingung juga enggak ya. Iya. Kadang-kadang Soalnya suka itu kan nggak enak hak gitu mau kita. ngomong gitu ya. Kan kita harus mempertahankan hak kita kan ya. Sama nih. Nah gimana Ustadz, itu Pak? ya yang Ibu Is alami sama kayak saya. Saya kan ada sekolah di Ciawi Bogor ya, sekolah menengah pariwisata. Udah lama nggak pernah ke situ. Di sebelah saya ternyata bikin bangunan yang mepet banget, Ustadz. Teras. Ya, karena suka nongkrong jemuran itu depan sekolah saya. Saya pengen saya tutup deh. Saya nggak izin juga kan sama kita, tapi kan kita nggak enak gitu ya. Nah itu gimana sih Ustadz menyikapi hal seperti itu Ustadz? Terima kasih, Masya Allah. Pertanyaan ini mewakili seluruh Indonesia. Pemirsa juga. Terima kasih Pak Ustadz. Alhamdulillah kita juga diwakilin juga oleh Ibu Yanti. Karena istri Ismayanti. ya pokoknya ngambil Yanti kan boleh ya. Iya ada Yantinya Ya kan istri saya namanya Yanti. Ya Allah. Mengingatkan pada istri Iya Ustadz iya jadi begitu kan ya. ingat ya Oh. karena istri salehah ya. Masya Allah, amin, amin, amin. Ya amin. Robbal Alamin. Nah, ketika saya mau nanya dulu sama Bu Yanti nih. Waktu lagi bangun tetangganya itu nanya apa? Bu Yanti ada di situ nggak? Posisinya saya tinggal di situ. Cuma kan saya juga nggak tahu karena agak belakang di bagian belakang. Jadi saya nggak pernah jarang lah nengok-nengok ke belakang seperti Allah. itu. Taunya pikir saya ngebangun sesuai dengan tanahnya aja. Ternyata pas sudah jadi seperti itu. Masya Sudah Allah. ambil tanah saya. Setiap manusia pasti ada masalah ya Bu ya. Makanya Allah menyuruh kepada kita wansawirhum fil amr. Bermusyawarahkanlah dengan masalah itu. Nah kalau misalkan masih ada haknya ibu itu ditegur. Ya karena apa? Mohon maaf. Itu salah satu perbuatan yang nggak bisa dicontoh oleh kita semuanya. Karena apa? Yang mengakibatkan padahal orang yang bertetangga itu akhirnya kan ingin hidup yang bahagia. Ya Bu ya. Nah kalau orang yang hidupnya bahagia salah satunya adalah apa? Kita kudu bareng dulu musyawarah wa khullatuhu sholihina. Duduk dengan orang soleh biar bisa ngerti saya berbuat ini salah atau tidak. Ya Bu ya. Ya Bu ya. Ya. Ini kadang-kadang ditanyain, dipanggil ibu-ibu,
meripatnya ngeliat, bibirnya kagak mau jawab, kan begitu. Ya Allah, nggak di sini nggak di sono ya. Ya Allah. Nah itu jadi diarahin, dekatkan terlebih dahulu, jangan langsung kita tegur. Nah permasalahan paling tidak kan ada agraria. Ya kan yang buat ngukur-ngukur semuanya kan ya. Nah itu kan di situ bisa diperlihatkan dari situ. Jangan langsung ditegur begitu saja kan, siapa sih orangnya. Apalagi kalau misalkan itu memang benar-benar bukan punya dia kan, satu jadi malu ya. Ya Bu ya. Ini kalau saya ceramah seumuran enak seperti ini ya. Ini seumuran apa? Ustadz suka sok muda. Nah, kalau nggak percaya saya coba dulu ya. Sungguh aneh. Itu kan seumuran. Allah. Kan seumuran ya. Iya bener, angkatannya sama Nah, ternyata iya, ya. Masya bener, Allah. bener. Makanya kalau memberikan nasihat kepada seumuran itu paling gampang. Iya, jadi cepet paham pemirsa. Jadi kalau misalkan di tahan-tahan, nah intinya adalah kesimpulannya bahwa ketika kita akan menyelesaikan suatu permasalahan itu harus dimusyawarahkan terlebih dahulu. Jangan sampai ya kira-kira begitu musyawarah ya. Jangan sampai kita menang sendiri. Artinya apa? Memberikan hukum sendiri. Kalau misalkan ada RT dengan RT, ya kan? Terus kemudian kelurahan, panggil semuanya agar semuanya masalah dalam lingkungan kita dan bertetangga kita biar hidup harmonis. Amin. Insya Allah. Ya mudah-mudahan kita yang hadir juga harmonis semuanya. Amin. Ya Allah. Amin. Masya Allah. Terima kasih Ustadz. Sama-sama. Ya udah nenangin ya. Gimana udah tenang Bu ya? Iya, ada pihak-pihak yang nantinya bisa menjembatani. Betul. Ya supaya tidak ada ribut Ibu kalau langsung gitu ya. Oke baik Ustadz, terima kasih banyak sama-sama. Ustadz. Silahkan duduk Masya lagi. Allah, iya. Iya. Biasa duduk Kalau udah saya sepuh mah. kan gitu emang harus banyak duduk, jangan banyak berdiri. Baik, kita langsung aja ke curhatan berikutnya. Siapa yang mau curhat? Ke sebelah sini deh. Biar adil ya. Boleh, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aulisda dari Majelis Khadijah Karawaci Tangerang. Aulisda ya. Aulisda ya. Saya ingin bertanya Ustadz. Saya sudah bertetangga itu belasan tahun. Dari anak saya 1 sampai alhamdulillah sekarang ada 2. Banyak tetangga yang menggibahkan saya di belakang, membicarakan bahwa kami ini memperoleh rezeki yang tidak halal karena suami saya bekerja di bank. Dan ini berpengaruh kepada kedua anak saya yang juga dijauhkan oleh teman-temannya di komplek perumahan saya. Sampai begitu ya Bu Iya, ya? iya. Jadi saya mohon petunjuk bagaimana saya harus menjelaskan kepada anak-anak saya dan juga saya harus bersikap kepada tetangga-tetangga saya yang sedemikian kepada kami gitu. Iya baik Ibu, Baik, nanti biar terima- dijawab ya. Ya, terima Jadi, kasih. Ustadz Asad ini ada Ibu Iya. Aulisda. Iya pokoknya Aulisda. Iya, Aulisda Aulisda. ya. Nah gimana nih menyikapinya karena mungkin kan pandangan Tetangganya ya. tetangga, wah kerja di bank nih riba nih gitu. Iya. Jadi omongan gimana Iya. Ustadz? Apa yang tetangga omongin ke ibu yang buat anak-anak sakit hati? Ya bahwa papahnya itu kerjanya di bank, jangan dicontoh lah gitu, bekerja di bank itu seperti apa, riba dan sebagainya lah Ustadz. Cuma kan anak-anak saya tidak tahu apa-apa ya, maksudnya tidak adil kalau sampai anak-anak saya juga dijauhkan seperti itu gitu. Tapi ibu sudah pernah diskusi dengan suami terkait ini? Pernah. Suami ada keinginan untuk mencari? Ya memang kita memang sudah 2 tahun belakangan ini kita sudah ada pemikiran untuk suami saya untuk mencoba untuk pekerjaan mencari yang lain. pekerjaan yang lain, cuma karena ada satu dan lain hal Iya. jadi Tapi masih memang belum bisa. omongan tetangga tuh ya beneran ya. Iya. Sar. Kaitannya dengan bank tadi ya masalah riba. Ada juga yang karena tetangganya akhirnya dia keluar dari bank. Udah bertahun-tahun gak dapat kerjaan lagi Ustadz. Kan jadinya Iya. kesian keluarganya. Baik. Gimana Ustadz? Baik, Ibu, terima kasih. Terima kasih, Ah, Ustadz. izinnya. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. Waalaikumsalam.
memang di dalam Islam itu ada manfaat dan mudarat. Memang kita harus pertimbangkan betul ya. Ketika kondisinya seperti ini, pasti yang dipikirkan oleh suami ibu dan ibu tentukan bagaimana kelangsungan hidup bisa terus berjalan ya. Meskipun omongan tetangga ya seperti itu, karena kita tidak bisa mengontrol apa yang orang lain katakan. Tapi kita selalu bisa merespon dari kita seperti apa. Kalau menurut saya, coba yang pertama ibu omongkan ini dengan suami ibu. Omongkan bahwa ini sudah sampai ke tahap mengganggu kondisi anak-anak. Karena pasti berpengaruh untuk kejiwaan mereka. Gitu. Ketika suami merespon dengan baik dan sama-sama ingin mencari yang lebih baik, pasti Allah akan kasih. Tapi selama belum dapat, jangan buru-buru juga. Karena nanti bisa jadi mudaratnya lebih banyak. Ketika ibu nanti sudah misalkan suami berhenti bekerja, penghasilan tidak ada, habis, yang ada anak-anak malah tidak bisa terurus dengan baik. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, memang untuk semua orang pemirsa RCTI di rumah, kita harus menjaga ucapan kita. Karena kita tidak pernah tahu bagaimana satu ucapan itu bisa menimbulkan luka yang sangat dalam. Makanya Nabi SAW kan memberikan nasihat. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan au liyasmut. Berkata-katalah yang baik atau lebih baik diam. Karena seringkali perkataan kita itu justru membahayakan kita, Bu. Tapi diamnya kita seringkali menyelamatkan kita. Jadi ini yang kedua. Yang ketiga, doa sama Allah. Minta pertolongan sama Allah. Ya Allah, tolong nih gimana solusinya. Ya Bu ya, minta. Curhat sama Allah, Bu. Paling enak curhat sama Allah. Allah pasti kasih solusinya. Kalau curhat sama manusia, bisa jadi nggak ngasih solusi juga. Karena manusia kan punya masalah, Bu. Betul? Iya. Ibu punya masalah? Kelihatan ini semua. Tadi yang sini ya. Tapi kenapa yang hari ini? Ya, jadi insya Allah dengan 3 hal itu kita akan diberikan solusi yang terbaik dari Allah. Karena hanya Allah yang maha memberikan solusi. Iya, baik Ustadz, terima Terima kasih. kasih. Jadi memang ada yang memang perlu menjadi diskusi bagi keluarga kita dengan omongan tetangga. Ada yang udah cuekin aja deh ya. Yang punya masalah kan kita. Tapi tetap harus menjaga satu sama lain antar tetangga. Semoga semuanya jadi bisa lebih bijak dalam bersikap. Dan kita tentu akan lanjutkan sesaat lagi. Tetap di Penyejuk Hati. Sejuk di hati.